Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang yang berbahagia ini, marilah kita awali kegiatan kita ini dengan sharing-sharing ilmu ya, berbagi ilmu bersama dengan Mas Haikal dari program studi pendidikan agama Islam ya. Di sini saya akan mewawancarai Mas Haikal mengenai pertanyaan yang pertama ya Mas ya, mengapa nilai-nilai Al-Quran itu relevan untuk mengatasi tantangan hidup di era modern sekarang ini, seperti itu. Bisa dijawab langsung Mas? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih Haikal Yakin dari Prodi PAI 3B. Dan kebetulan saya juga mondok di Putra Wali Songo. Di sini saya sebagai narasumber dan akan menjawab dari pertanyaan dari Mbak Nabila Rahayu ini. Pertanyaan yang pertama, mengapa nilai Al-Quran relevan untuk mengatasi tantangan hidup di era modern? Nah, sudah diketahui bahwa Al-Quran itu bisa mengikuti segala zaman. Karena dalam Al-Quran itu bersifat universal dan abadi yang mencakup beberapa nilai diantaranya yaitu panduan moral, sosial, dan spiritual, kesabaran dan kasih sayang tetap relevan untuk mengatasi tantangan seperti krisis moral, individualisme. Al-Quran juga mendorong penggunaan akal dan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah kehidupan. Ada lagi? Oke, jadi seperti itu ya jawaban dari Mas Haikal. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana sih ajaran Al-Quran ini dapat membantu seseorang ya, dapat membantu kita lah khususnya para santri yang menghafalkan Al-Quran untuk mengatasi stres dan kecemasan, Mas? Bagaimana caranya itu? Bagaimana ajaran Al-Quran dapat membantu seseorang mengatasi stres dan kecemasan? Iya, apalagi kan kita kan banyak tugas itu kan ya. Di semester 3 kayak gini kan banyak tugas kayak itu, makalah-makalah, jurnal-jurnal kayak gitu kan. Itu gimana, Mas? Gak mungkin sih seseorang itu belajar dengan Al-Quran itu dia itu stres dan membuat sebuah kecemasan. Karena dalam Al-Quran itu, dalam Quran surat Ar-Rod menyebutkan yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, terus bagaimana dengan pertanyaannya, bagaimana ajaran Al-Quran dapat membantu seseorang mengatasi stres dan kecemasan? Jawabannya, Al-Quran mengajarkan keyakinan kepada Allah, tawakal, dan ketenangan melalui zikir. Nah, itu jawabannya. Oh, jadi nggak mungkin ya kita seorang yang ngapal Quran, belajar Quran itu stres ya, nggak mungkin. Karena kan udah dijelaskan tadi dalam Al-Quran tadi. Ya. Oke, selanjutnya next ke pertanyaan saya guys ya. Pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana sih Al-Quran itu mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan nih antara kebutuhan fisik, mental, dan spiritual kita. Bagaimana? Bagaimana Al-Quran mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik, mental, dan spiritual. Dalam Al-Baqarah 143, di situ menyebutkan ummaton wasaton, yaitu umat yang seimbang. Yaitu seseorang yang harus seimbang antara fisik, mental, dan spiritual. Jawabannya itu, Islam mendorong pemenuhan kebutuhan fisik melalui makanan halal dan bergizi, kesehatan mental dengan sabar dan syukur, serta kebutuhan spiritual melalui ibadah. Dan di situ Al-Quran itu menekankan pentingnya keseimbangan, atau bahasa lainnya itu mizan dalam kehidupan. Jadi realistis sesuai dengan kehidupan masing-masing. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana prinsip qanaah atau kepuasan hati dalam Al-Quran dapat diterapkan di era serba materialistis ini? Ya, bagaimana prinsip qanaah, kepuasan hati dalam Al-Quran dapat diterapkan di era serba materialistis ini? Qanaah atau qanaah hati dalam bahasa Jawa itu artinya nrimo ing pandum. Jadi itu kita hidup dengan realita dan apa adanya. Terus di sini
prinsipnya dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Hadid ayat 20. Di situ menggambarkan dunia sebagai permainan dan senda gurau. Jadi kita hidup di dunia itu cuma sementara dan kita itu harus menerima apa adanya sesuai dengan Al-Quran yang telah disebutkan dalam surat Al-Hadid tadi. Oke. Selanjutnya apa sih menurut sampean itu pandangan sampean ya Mas ya? Apa pandangannya Al-Quran itu tentang betapa pentingnya menghargai waktu gitu? Bagaimana itu Mas? Apa pandangan Al-Quran tentang betapa pentingnya menghargai waktu? Dalam surat Al-Asr itu disebutkan yaitu wal asri innal insana lafi khusrin kecuali ilal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yaitu yang artinya kurang lebih begini. Al-Quran sering menegaskan pentingnya waktu dan di situ manusia dalam kerugian kecuali seseorang yang beriman dan yang beramal soleh dan saling menasihati. Menghargai waktu berarti menggunakannya untuk hal-hal bermanfaat baik urusan dunia dan akhirat. Ya. Oke, selanjutnya itu dalam Al-Quran itu kan ada istilah seperti kayak pagi, siang, dan malam. Nah itu bagaimana pengaturan waktu tersebut bisa dijadikan panduan untuk aktivitas sehari-hari gitu Mas? Istilah seperti pagi, siang, dan malam. Terus pertanyaannya bagaimana pengaturan waktu ini bisa dijadikan panduan untuk aktivitas sehari-hari? Nah, di situ ada Al-Quran mendorong manusia untuk memanfaatkan waktu pagi untuk aktivitas produktif, kemudian malam untuk istirahat. Dengan mengikuti pola ini, seseorang dapat menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat dan ibadah. Bagaimana sih ajaran Al-Quran ini dapat membantu seseorang ya, dapat membantu kita lah khususnya para santri yang menghafalkan Al-Quran untuk mengatasi stres dan kecemasan Mas? Bagaimana caranya itu? Bagaimana ajaran Al-Quran dapat membantu seseorang mengatasi stres dan kecemasan? Iya, apalagi kan kita kan banyak tugas itu kan ya. Di semester 3 kayak gini kan banyak tugas kayak itu. Makalah-makalah, jurnal-jurnal kayak gitu kan. Itu gimana Mas? Gak mungkin sih seseorang itu belajar dengan Al-Quran itu dia itu stres dan membuat sebuah kecemasan. Karena dalam Al-Quran itu dalam Quran surat Ar-Rod menyebutkan yang artinya ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, terus bagaimana dengan pertanyaannya, bagaimana ajaran Al-Quran dapat membantu seseorang mengatasi stres dan kecemasan? Jawabannya, Al-Quran mengajarkan keyakinan kepada Allah, tawakal, dan ketenangan melalui zikir. Nah, itu jawabannya. Oh, jadi nggak mungkin ya kita seorang yang ngapal Quran, belajar Quran itu stres ya, nggak mungkin. Karena kan udah dijelaskan tadi dalam Al-Quran tadi. Bagaimana prinsip qanaah atau kepuasan hati dalam Al-Quran dapat diterapkan di era serba materialistis ini? Ya, bagaimana prinsip qanaah, kepuasan hati dalam Al-Quran dapat diterapkan di era serba materialistis ini? Qanaah atau qanaah hati dalam bahasa Jawa itu artinya nrimo ing pandum. Jadi itu kita hidup dengan realita dan apa adanya. Terus di sini prinsipnya dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Hadid ayat 20. Di situ menggambarkan dunia sebagai permainan dan senda gurau. Jadi kita hidup di dunia itu cuma sementara dan kita itu harus menerima apa adanya sesuai dengan Al-Quran yang telah disebutkan dalam surat Al-Hadid tadi. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana kita dapat mengatur prioritas dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan tuntunan atau berdasarkan Al-Quran? Nah, di situ dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, Al-Quran itu mengajarkan untuk mendahulukan kewajiban kepada Allah seperti ibadah dan ketaatan.
Setelah itu kewajiban kepada keluarga dan masyarakat harus dipenuhi. Dan kita itu harus mengajarkan pentingnya beribadah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan membuat prioritas berdasarkan tuntunan ini membantu mencapai keberkahan dalam hidup. Semua tadi yang disebutkan, panduan ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya mengarahkan kehidupan spiritual, tetapi juga menyediakan pedoman praktis untuk menghadapi tantangan zaman. Nah, disitu. Oke, dicukupkan ya guys. Terima kasih Mas Haikal udah menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kami, dari saya pribadi juga. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.